Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusdin dengan NIM 211230636. Dosen pengampu Yuanda Purnamasari Pasrun dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul sumber daya alam. Dengan subbab yang pertama, sumber daya alam, kedua sumber daya buatan, dan yang ketiga sumber daya manusia. Sumber daya alam. Ya, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Ada beberapa jenis sumber daya alam, yaitu yang pertama, perpetual, yaitu sumber daya yang selalu ada dan keberadaannya relatif konstan, meskipun sumber daya tersebut dieksploitasi secara besar-besaran. Contohnya seperti matahari, angin, dan gelombang air laut. Yang kedua, renewable resource. Renewable resource adalah sumber daya yang waktu pendek dan berkurang, tetapi dalam jangka panjang akan pulih kembali karena proses alam. Sumber daya yang termasuk dalam kategori ini diantaranya ada hutan, perikanan, dan peternakan. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tanah, air, tumbuhan, angin, sinar matahari, hewan, bahkan mikroorganisme. Yang ketiga yaitu non-renewable resource, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi atau diperbarui karena memerlukan waktu jutaan tahun. Contohnya adalah bahan bakar fosil yang harus digunakan sebijaksana mungkin bagi pembangunan nasional tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan, dan nuklir juga termasuk ke dalamnya. Sedangkan contoh dari sumber daya alam yang tak dapat diperbarui seperti batu bara, emas, mineral, minyak bumi, gas alam, dan nikel. Yang keempat yaitu potential resource, yaitu sumber daya yang belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya oleh manusia karena faktor ketergantungan dari pengenalan, teknologi, dan ekonomi. Sumber daya ini berasal dari pengetahuan manusia, tetapi belum dimanfaatkan, akan tetapi suatu saat akan menjadi sumber daya alam karena kemampuan manusia untuk memanfaatkannya. Kita masuk ke subbab kedua, yaitu sumber daya buatan. Sumber daya buatan merupakan sumber daya yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa sumber daya buatan yang ada di Indonesia yaitu seperti sawah, waduk, perkebunan, dan tegalan. Kemudian kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sumber daya manusia terdiri atas daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir, sedangkan daya fisik atau kecakapan diperoleh dari usaha. Sumber daya manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.